Terima kasih sudah hadir lebih awal. Pada sore ini, teman-temannya udah kenal semua, kebetulan masih anggota GCI dulu. Selamat datang kepada EVP Indah, NJLC Hussein, EVP Rofito, EVP Mares, dan terutama speaker kali kita hari ini, narasumber Pak Irwan sendiri. Selamat sore, Pak. Semuanya. Ya, selamat sore semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ya, sore Pak. Ya, sore Pak Hussein. Oke, tidak lama lagi kita mau start aja ya, seperti yang tadi bilang. Emang nih kita emang baru sesi kedua nih Pak Irwan, kita belum banyak banget. Cuma ya emang kesehatan sama pajak, mungkin pajak, ya orang masih menerka-nerka nih, apa ini pajak? Kalau kesehatan kan udah banyak dari sosmed, namanya nggak apa-apa. Nah, kita ambil jalan aja. Hari ini memang membahas tentang bagaimana sih melapor SPT, lapor pajak ya, laporan pajak tahunan, tapi nggak boleh ke kantor pajak. Nah, Pak sudah datang. Nah, makanya itu kita mengundang Pak Irwan hari ini. Oke, halo. MVP Adit. Ya, halo, selamat sore semua. Selamat sore. Iya. Selamat sore Alpi Richard. Selamat sore. Selamat sore JCI Jakarta. Sore MVP. Selamat sore NGLC Hussein. Ya, moderator boleh silakan. Oke, lanjut ya. Oke, tanpa panjang lebar, waktu dan kesempatannya saya berikan kembali Pak Irwan. Boleh nih sedikit brief gimana sih laporan SPT itu biasanya dan sekarang gimana sebaiknya? Oke, silakan Pak Irwan. Baik, suara saya cukup jelas semua? Cukup ya, baik. Saya mungkin mulai dari jenis wajib pajak. Jenis wajib pajak itu secara prinsip kan ada dua, yaitu wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan hukum atau perusahaan, ya, yang berbadan hukum. Nah, untuk wajib pajak pribadi, setiap tahun kita ada kewajiban untuk melaporkan SPT PPH, ya, SPT pajak penghasilan. Nah, SPT pajak penghasilan untuk orang pribadi kita kenal dengan formulir 1770, di mana dia ada 3 varian 1770 itu. Yang pertama adalah 1770 SS. SS itu artinya sangat sederhana. Yang kedua adalah 1770S, artinya 1770 formulir yang sederhana. Nah, yang terakhir adalah 1770 tidak ada S-nya, ya, berarti kita sebut biasanya 1770 polos. Nah, siapa saja yang boleh menggunakan formulir tersebut? Yang pertama adalah yang 1770 SS adalah bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari bekerja, ya, dia dari bekerja dan memiliki bukti potong dari tempat kerjanya, ya, berupa bukti potong 1721A1, ya, dikenal PPh pasal 21. Ya, jadi hanya kepada wajib pajak yang memiliki bukti potong 1721A1, ya, artinya dia bekerja di perusahaan yang boleh menggunakan 1770 SS ini. Tapi ada syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah penghasilan brutonya tidak lebih dari 60 juta 1 tahun, seperti itu. Ini adalah fasilitas pemerintah. Kenapa? Yang SS ini sesuai dengan namanya sangat sederhana, memang cara mengisinya pun sangat mudah sekali. Yang kedua adalah bagaimana kalau penghasilannya, ya, dia dari bekerja dan penghasilannya itu lebih dari 60 juta dalam 1 tahun, ya. Nah, itu dia menggunakan 1770S. Itu sederhana. Artinya lebih sulit dibandingkan 1770 SS, tapi masih menurut saya kalau diajarkan pun tidak lebih dari 10 menit atau 15 menit untuk menguasai 1770S ini. Selanjutnya Bapak Ibu barangkali ada yang sumber penghasilannya dari usaha, bukan dari bekerja, sehingga tidak memiliki bukti potong
dari pihak lain, ya tidak memiliki bukti potong dari perusahaan ya tempat bekerja. Misalnya Bapak Ibu apalah buka restoran atau apa gitu ya, atau punya bisnis ya intinya ya, tetapi belum berbadan hukum, jadi masih atas nama pribadi. Nah itu menggunakan formulir namanya 1770. Kapan kita harus melaporkan SPT tahunan tadi kalau kita sebagai wajib pajak pribadi tadi? Adalah maksimum tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Jadi, untuk SPT tahun 2019 kita maksimum paling telat melaporkan tanggal 31 Maret tahun 2020. Tetapi terkait dengan adanya relaksasi, ada pandemi corona ini, diperpanjangkan, teman-teman semua mungkin sudah tahu, diperpanjang oleh pemerintah sampai 30 April tahun 2020, khususnya SPT tahun 2019 ya. Nah, bagaimana kalau wajib pajak badan? Itu dikenal SPT namanya 1771 ya. Wajib pajak badan ini artinya perusahaan yang sudah berbadan hukum ya, ada akte notarisnya, ya NPWP-nya juga sudah NPWP badan hukum. Nah, kapan paling telat? Adalah tanggal 30 April. Relaksasi yang kemarin itu tidak memperpanjang, tetapi ya kita boleh melaporkan sementara dahulu gitu ya, mirip dengan 1771Y ya, tapi ada lampirannya lebih sedikit daripada yang seharusnya, dan kelengkapannya bisa disubmit paling lambat itu 30 Juni ya, seperti itu. Nah, bagaimana cara lapornya? Sebenarnya ada 3 teman-teman cara lapornya. Yang pertama adalah datang langsung, tetapi sekarang sudah tidak memungkinkan ya, karena kantor pajaknya sendiri sedang ditutup untuk pelayanan tatap muka. Nah, boleh nggak lewat kantor pos? Undang-undangnya masih menyatakan boleh, artinya boleh masih pakai kantor pos, sepanjang syaratnya adalah belum pernah menggunakan ISPT atau e-filing. Kalau teman-teman tahun kemarin sudah menggunakan e-filing, maka tahun ini harus pakai e-filing. Ya, nah itu yang ketiga adalah e-filing. Di mana e-filing juga ada 3 cara sebenarnya ya, langsung ke DJP online langsung diisi di sana, bisa menggunakan ISPT, bisa menggunakan e-form. Barangkali itu pengantar dari saya, nanti teman-teman silakan mungkin ada yang kurang jelas atau ingin ditanyakan. Silakan moderator. Oke, terima kasih Pak Irwan. Singkat ya, singkatan padat ya. Benar-benar dari basic sampai keadaan sekarang. Oke, sesi pertanyaan boleh dibuka untuk 2 orang bertanya. Iya, oke. Boleh, sudah boleh. Ya, silakan. Terima kasih atas waktunya, Pak. Saya ingin bertanya lebih ke arah teknis sih, Pak, ke pajak masih in-out, tapi ini menyangkut e-faktur. Jadi, saya itu pajak masukan, tapi salah memasukkan masa pajak di e-fakturnya. Dan terlanjur saya upload. Terus, AR pajak saya itu merekomendasikan sebuah link YouTube untuk memindahkan database DB yang di backup, di folder backup. Dipindahkan, kemudian di-input kembali. Gitu. Iya sih, untuk awalnya memang datanya hilang. Datanya ke-delete, cuma waktu saya upload, itu ke-reject, bilangnya sudah pernah dikreditkan. Nah, saya bingung, karena kan sudah saya bayar, tinggal saya laporkan. Kalau posnya kayak gini kan jadi selisih Pak antara bayar dan dilaporkan. Kalau dari Pak Irwan sendiri untuk rekomendasi kasus seperti ini bagaimana Pak? Terima kasih. Ini pertanyaannya satu ya, sudah expand. Nah, udah tinggi ya pertanyaannya ya. Ini berkaitan dengan e-faktur. Nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua, memang e-faktur salah satu staf saya sekarang sedang ya, kenapa? Untuk mengatasi permasalahan e-faktur. Kadang-kadang begini Bu, ya, error-error tersebut, kita udah 1 minggu tuh sampai cariin masalah error. Saya ceritain klien saya dulu nih Bu ya, supaya Ibu dapat pemahaman. Itu klien saya itu 1 minggu Bu, nggak bisa ya. Padahal ini kan sekarang corona gitu kan. Sampai terakhir tadi sudahlah saya kirim staf saya untuk langsung mengatasi di sana. Pakai remote, kebijakan perusahaan tidak memperkenankan, akhirnya kita bimbing lewat WA, lewat ini
tetap tidak terselesaikan. Akhirnya staf saya sedang ke sana. Jadi gini Bu, error-error di dalam e-faktur itu banyak sekali, masalah database, kadang-kadang salah ini saja ya, koma ya, itu bisa jadi masalah, strip aja bisa jadi masalah, kan begitu ya Bu ya. Nah, saran saya ya untuk masalah Ibu, terus terang saya belum pernah ngalamin masalah yang Ibu alami, ya, yang salah masa. Kalau boleh saya tanya, tadi masanya dari masa apa dimasukin ke masa apa Bu? Ini pajak masukan atau keluar? Harusnya masa 3, karena sebenarnya saya karena pegang pajak baru banget sih, dan ini kurang teliti, jadi saya masukkan itu masanya sesuai tulisan fakturnya. Harusnya kan masa, kalau saat ini masa 3, nah saya masukkan masa 1 dan 2, padahal 1 dan 2 kan udah clear. Udah closing. Iya, dan karena saya udah pindah DB, file inputan tadi tuh nggak ada. Mungkin kalau DB-nya dikembalikan ada lagi mungkin ya. Nah, Bu, ini faktur pajak masukan apa keluaran? Masukan, Pak. Kalau keluaran sih... Teman-teman yang lain yang kali belum paham, faktur pajak keluaran itu kalau kita menjual, faktur pajak masukan itu kalau kita membeli, ya, buat teman-teman mungkin yang lain belum paham itu, ya. Nah, masukan bulan 3, Ibu bisa masuk di bulan 1 begitu? Itu karena salah. MTS saya baru pegang e-faktur juga masalahnya. Ya. Nah, atau gini Bu, kita persingkat sedikit ya Bu ya. Ini Ibu siapa, Mat? Saya Mares, Bapak. Bu Mares ya. Bu Mares ya gini, kalau kan kasihan yang lain ini nggak begitu nyambung ya, ininya Pak. Ya. Nanti gini, Bu Mares boleh nanti catat WA saya ya. Kalau ini nggak selesai di sini, nanti kita cut dulu, kita pending dulu, nanti kita mungkin lebih privat ya. Baik, Pak. Jadi gini, nomor HP saya boleh catat deh, 0812. Iya, Pak. 8-nya 4 kali. Ya. 372. 0812, 84 kali 2. 372. 372. 0812, 88, 88, 372. Ya, nah saya agak aneh terus terang ketika faktur pajak masukan bisa diinput ke belakang. Ke belakang artinya faktur masa bulan 3 diinput 1 dan 2. Harusnya nggak bisa. Harusnya di bulan 3 itu bisa diinputnya ke bulan 4, 5, dan 6. Itu namanya masa tidak sama. Nah, apa yang dianjurkan oleh, ketika ada kesalahan-kesalahan demikian, apa yang dianjurkan oleh AR, sebenarnya itu ya udah tepat Bu. Jadi robah di database-nya. Ya, ketika masalah perubahan database ada masalah lagi, sebenarnya yang bisa menyelesaikan itu kalau Ibu ke kantor pajak ya, kalau nggak ada corona nih Bu, ya nggak ada COVID, ke kantor pajak Ibu ketemunya ya sama helpdesk Bu, sama helpdesk. Ya, helpdesk itu nanti yang bisa menyelesaikan, karena di helpdesk itu ada orang IT-nya juga Bu, ya bukan cuma orang. Kalau AR kadang-kadang tidak paham. Iya, beliau juga mengatakan ya, seperti itu. Begitu ya Bu, biasanya helpdesk Bu. Nah problemnya adalah sekarang corona, ya kan, kantor pajak ditutup. Saran saya Bu ya, di situ kan ada email atau WhatsApp-nya kantor pajak, Ibu tahu? Ada, sudah saya coba hubungi WhatsApp-nya. Nggak dijawab atau dijawab nggak? Masih pakai boot, pakai komputer yang menjawab, belum ke orangnya. Jadi masih... Ya. Sulit kalau gitu. Atau KAR-nya Bu, minta disambungkan sama helpdesk Bu, atau IT-nya mereka yang bisa atasin. Baik Pak. Karena kalau yang teknis seperti ini, urusannya IT, konsultan pajak juga nggak bisa membantu, kecuali dia ada pengalaman dan pernah diajarkan oleh sama AR-nya ya, atau sama helpdesk-nya. Dan kebetulan saya belum pernah mengalami kasus ini Bu, seperti itu. Iya. Baik Pak, terima kasih atas sarannya. Oke. Ya Bu Meres, ya nanti kalau ada yang kurang jelas nanti boleh tuh udah di chat tuh. Iya, sudah di chat. Ada kontaknya Pak Irwan, ini JPG, filenya. Itu ada bisa kontaknya, ada emailnya, dan serta ini nomor HP-nya sudah di dalam chat juga, 0812 8 4 kali 372. Oke. Selamat datang Ribi Roni, LPP Mira, LP kita, dan teman-teman semua, selamat datang. Sebenarnya tadi udah dijelaskan di awal, tapi emang yang penting sebenarnya diskusi sih. Apakah teman-teman ada kendala, terutama ya topik kita masih seputar SPT, tapi boleh juga
apa di luar itu. Ini ada yang nanya. Baik. Ada nih ya. Saya pikir kalau yang ini kan umum ya mengenai tarif. Artinya bisa didengar. Bisa dijawab di sini ya. Baik teman-teman. Tadi sudah dikatakan bahwa ya wajib pajak itu ada wajib pajak badan dan wajib pajak pribadi ya. Nah, untuk wajib pajak pribadi mengenal tarif pajak progresif pasal 17 namanya. Ya Pak Roni ya, Pak Roni. Jadi ada 4 lapisan tarif ya, 5%, 15%, 25% dan 30%. Ya di mana? Maaf kalau dipotong. Boleh diperjelaskan ini tarif yang mana dulu nih yang dimaksud Pak Roni? Pak Roni boleh ini di unmute ya. Silakan sampaikan. Nanya fee. Itu. Betul. Sebagai konsultan. Kalau tarif itunya tahu Pak. Jadi mungkin saya boleh tanya sedikit di sini ya Pak ya. Boleh Pak. Jadi kalau misalnya saya laporan kan memang selama ini secara pribadi saya itu ngirim dengan menggunakan e-filing, betul ya? Baik. Nah, cuma kalau misalnya ada beberapa pendapat yang kita jangan menggunakan namanya e-filing karena itu kita tidak bisa melihatnya lagi karena itu mesti pakai software dan susah juga untuk ngebenerinnya. Nah, itu harusnya dengan menggunakan namanya dengan e-form. Menurut pendapat Pak Irwan bagaimana? Dan sebenarnya ada beberapa hal dulu kan ada namanya tax amnesty, sampai sekarang juga masih ada ya tax amnesty yang terakhir ya? Sekarang tax amnesty. Ini sampai itu Pak, kemarin tahun 2017 Pak. Jadi sekarang ini cuma laporannya Pak, laporan penempatan hartanya. Jadi tax amnesty ada gantinya pas final Pak. Pas ya, tapi yang mirip-mirip lah ya. Nanti boleh dijelasin Pak. Terus seandainya Pak, selama ini kan tidak pernah, selama ini kan saya itu memakai KTP yang lama, gitu. KTP yang lama. Jadi kalau dengan KTP yang lama itu otomatis kita terdaftar di dalam KTP, apa namanya, kantor pajak yang berdaerah ya. Kantor pelayanan pajak. KPP tertentu. Nah ketika saya pindah ke tempat lain kan otomatis kalau misalnya saya mau ngikutin secara baku harusnya saya juga melaporkan dan saya pindah, betul kan? Pindah KPP-nya juga. Nah artinya saya itu merupakan subject to audit, itu benar nggak Pak? Dan saya pengen tahu nih sejauh mana subject to audit ini nanti bakal dilakukan kalau misalnya itu saya benerin gitu loh Pak. Ya, pertanyaannya baik Pak. Sudah bisa saya jawab Pak Roni? Bisa. Baik. Yang pertama, e-filing itu adalah metodenya Pak. Ya, alatnya bisa pakai ISPT, ya, bisa pakai e-form. Nah, pertanyaannya adalah kalau sudah pakai e-filing, boleh nggak kita menggunakan manual? Itu udah nggak bisa. Ya, jadi kalau sudah e-filing, kita pakai e-filing. Permasalahannya kemarin Pak Roni pakai ISPT namanya Pak, yang Bapak itu tidak bisa dilihat datanya kembali. Itu betul sekali, ya. Tetapi ada yang kurang tepatnya kalau pendapat saya. Kenapa? Karena prinsipnya waktu Bapak membuat pakai ISPT, ya, Bapak kan ketik dulu di Excel-nya ya Pak. Bukan Excel, tapi ada program software-nya kan? Program software-nya kan, ya. Ya. Nah, program software itu kan masih bisa dilihat lagi, Pak. Seperti itu. Kan waktu Bapak itu kan Bapak cariin ke CSP kan, yang itu betul. Ya betul. Kan nggak bisa dibaca, tapi si software yang tadi di awalnya kan masih bisa ada data. Kalau pendapat saya itu, ya. Tetapi kalau misalnya Bapak tanya ya, karena waktu lebih baik saya e-form. Gimana Pak? Saya sendiri lebih nyaman memang pakai e-form Pak, karena e-form itu mirip sekali dengan Excel. Ya, saya pribadi lebih nyaman dengan e-form. Kenapa? Pemerintah ya dalam hal ini DJP, e-form itu kan lebih baru dibandingkan yang ISPT ya. Pendapat saya pasti ada penyempurnaan, gitu loh Pak. Ya, jadi Pak, boleh nggak tahun ini Bapak pakai e-form? Boleh Pak. Jadi Bapak kemarin pakai ISPT. Boleh, sekarang Bapak pindah ya. Tahun ini Bapak udah lapor belum? Sudah saya lapor. Nah, kalau sudah lapor, tahun depan nanti Bapak bisa pakai e-form. Bisa. Itu hanya metode kok Pak. E-filing itu adalah cara penyampaiannya. Alatnya bisa pakai ISPT atau pakai e-form. Jadi tahun depan Bapak bisa pakai e-form. Seperti itu Pak. Oke Pak. Jawab ya Pak. Oke, yang kedua. Lalu yang kedua Pak? Yang kedua masalah tax amnesty dengan pas final ya. Iya.
Oke, itu bedanya di tarifnya, Pak. Waktu teks amnesti kan waktu itu kita sebagai UMKM cuma kena 0,5% gitu kan, ya Pak? Ya, 2%, kecil-kecil. Pas final ini, ya, itu bisa kenanya 25%, Pak. Ya, bisa kena 30%, besar. Nah, Bapak kemarin ikut teks amnesti nggak, Pak? Enggak, saya nggak ikut. Kalau enggak, masih lumayan, Pak. Ya, jadi nanti gini, Bapak kan tadi nanya fee segala macam, itu nomor 2 nanti ya. Bapak catat aja nomor handphone saya. Ini terkait dengan strategi, Pak. Masalah yang Bapak teks amnesti atau pas final, masalahnya strategi dan tax planning. Begini teman-teman yang lain biar ikut dengar ya. Karena tarif pas final ini itu sama dengan tarif kalau Bapak sekarang lapor pajak. Cuman bedanya kalau Bapak ikut pas final nggak kena denda, nggak kena sanksi. Tapi kan tarifnya besar ya. Saya punya klien banyak, hanya ada 2 klien saya yang ikut pas final. Kenapa dia ikut pas final? Karena dia ada ikut teks amnesti yang tidak dilaporkan, seluruhnya. Akhirnya kita ikut pas final dengan resiko tarifnya besar. Tetapi kalau Bapak yang belum ikut teks amnesti sama sekali, ada strategi yang mungkin saya tidak anjurkan Bapak untuk pas final ya, tapi saya anjurkan Bapak untuk pembetulan SPT 5 tahun terakhir, Pak. Seperti itu. Wah, kalau 5 tahun terakhir jadi subject to audit kayak gitu dong, Pak. Nanti Nah, baik. Sekalian saya jawab subject to audit ini dengan yang nomor 3 ya, Pak. Ya. Nomor 3 yang masalah KTP. Jadi gini, kalau dulu pindah KTP ya, itu akan pindah kantor pajak, nomor NPWP pun berubah. Ya, nomor NPWP-nya berubah 3 digit sebelum 000 itu akan berubah. Itu kode KPP-nya. Kalau sekarang enggak, Pak. Ya. Nah, berdasarkan peraturannya, setiap pindah kantor pajak mirip dengan kita pindah mutasi kendaraan, Pak. Mutasi kendaraan pun itu kan nanti diperiksa dulu kita punya hutang-hutang atau tidak. Kan seperti itu ya. Nah, aturannya adalah mengatakan demikian. Di auditnya apakah audit kantor, pemeriksaan kantor namanya, atau pemeriksaan lapangan, benar-benar didatengin kantor, perusahaan Bapak segala macam ya. Nah, itu tidak dijelaskan pemeriksaannya kantor atau pemeriksaan lapangan. Sekarang berdasarkan pengalaman, saya kemarin memindahkan satu WP saya, ya. WP saya ininya NPWP-nya, KTP-nya berubah mirip dengan Bapak kasusnya ya. Nah, akhirnya kita bikin pindah alamat, dia hanya mengalami pemeriksaan kantor, Pak. Apa itu pemeriksaan kantor? Hanya dilihat dia punya utang-utang pajak atau tidak. Kalau punya utang pajak lunasi dulu, ya. Nah, nomor NPWP-nya di KPP yang baru pun itu sama persis dengan yang sebelumnya, Pak. Jadi tidak berubah sama sekali. Itu, Pak. Jadi kalau pendapat saya, kalau sekarang subject to audit benar, tetapi pemeriksaannya belum tentu pemeriksaan lapangan, Pak. Bisa jadi hanya pemeriksaan kantor, hanya dilihat Bapak ada tunggakan-tunggakan pajak atau tidak. Itu sih, Pak. Nah, yang masalah tadi pembetulan 5 tahun terakhir, saya punya klien itu pensiunan Bank Indonesia. Ya, waktu dia hadir itu waktu mau ngurus teks amnesti. Saya hitung sebenarnya penghasilan dia dengan harta dia cukup. Jadi tidak usah teks amnesti. Kan waktu Bank Indonesia dia penghasilan cukup besar dengan harta yang dia miliki, wajar. Jadi saya anjurkan dia pembetulan 5 tahun terakhir. Sampai sekarang nggak ada pemeriksaan, Pak. Ya, jadi masuk kategori pemeriksaan belum tentu diperiksa. Kenapa? Mereka dalam memeriksa pajak pun dia akan menghitung resiko. Ketika dia periksa, berarti kan dia ada pejabat yang harus memeriksa, petugas pajak yang harus memeriksa, ya kan? Nah, kalau memeriksa si A misalnya, resikonya hanya dapat uang 10 juta buat negara, ya kan? Memeriksa perusahaan yang lebih besar, mungkin tingkat ketidakpatuhan lebih besar si perusahaan dapatnya 200 juta. Pasti orang yang petugas pemeriksa itu diutamakan untuk yang kira-kira resikonya lebih besar, yang kira-kira pendapatan buat negara yang lebih besar. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ada masuk kategori pemeriksaan, belum tentu diperiksa. Ya, kalau saran saya, ya, Bapak di tempat yang lama masih ada orang apa tidak? Misal rumah orang tua atau bukan? Masih rumah orang tua. Kalau rumah orang tua masih ada surat menyurat sampai, tidak masalah, tidak Bapak pindahkan. Tetapi ya kalau misalnya sudah rumah tersebut dijual, ya itu mungkin harus segera dipindahkan NPWP-nya, Pak. Seperti itu. Ya. Kalau posisi sekarang, Bapak misalnya pindahkan atau tidak, sebenarnya hanya ketika Bapak urusan tertentu, NPWP Bapak dengan alamatnya begitu disinkronisasi nggak sama. Seperti itu, Pak. Ya, jadi kalaupun ya, kalau menurut saya
kemungkinan diperiksanya sangat kecil sekali, Pak. No, soalnya pengalaman kalau teman-teman ada yang subject to audit, mereka ada diminta, biasa lah Pak, dalam tanda kutip, diminta sama orang pajak gitu loh Pak. Gitu. Minta uang apa data Pak? Ya ada denda, tiba-tiba dicari-cari aja ada denda gitu loh Pak. Gitu Pak. Kalau nanti gini, kan berupa uang, uangnya itu artinya masuk ke negara atau masuk ke oknum gitu kan ya. Nah, sejak ya. tahun 2007 sih, sejak 2007 saya nggak pernah lagi ngalamin harus memberikan gratifikasi kepada orang pajak. Bukan 2017 Pak, bukan 2007. Udah belasan tahun yang lalu ya Pak. Ya, jadi saya sebagai konsultan sama sekali tidak. Nah, tapi kalau denda-denda tadi Pak, mungkin Pak, misalnya Bapak pernah telat lapor, Bapak pernah tidak bayar pajak tertentu, itu ditagih mungkin Pak. Yang tadi seperti saya bilang mutasi mobil ya, seperti itu. Ya. Oke. Ya, jadi mungkin Pak, kalau begitu diaudit ada denda-denda mungkin terjadi. Oke Pak, thank you Pak. Oke Pak. Oke, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh tanyakan kembali ya Pak. Ya. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Siapa yang ada pertanyaan lagi? Gen? Saya. Saya. Iya. Ya. Banyak nanyanya. Baik, nanya. Ini ada yang sempat nanya nih, misalkan nanya, gimana ya buat itu, apa namanya, Evin ya, ada yang pertanyaan umum. Evin katanya bisa lewat telepon. Nah, itu bagaimana prosesnya tuh, Pak? Mungkin Pak Irwan sudah pernah ada mengurus, prihatin, bantu, itu gimana? Jadi begini, normatifnya bikin EPIN itu, membuat EPIN, kita harus datang ke kantor pajak, Pak. Normatifnya. Ya, kenapa? Terutama wajib pajak orang pribadi. Dia tidak bisa memberikan EPIN ini kepada orang yang tidak berhak. Kenapa? Karena EPIN ini adalah mirip dengan tanda tangan kita, Pak. Jadi dengan EPIN ini semua submit kan nggak diperlukan tanda tangan lagi. Ya, jadi seperti tanda tangan elektronik lah EPIN ini. Sehingga dia harus memastikan yang mendapatkan EPIN ini adalah orang yang berhak. Sehingga harus datang. Tetapi dalam pandemi corona ini, pemerintah memberikan fasilitas. Ya, dia bisa menggunakan email, dia bisa menggunakan WhatsApp. Ya, nah, di mana nomor email dan WhatsApp-nya, ya, itu ada di publikasi. Nanti gimana caranya ya? Ada nanti di googling di internet juga ada. Jadi setiap alamat kantor pajak, alamat emailnya dengan alamat WhatsApp-nya itu berbeda-beda, ya seperti itu. Nah, yang membeda semuanya caranya sama, bikin EPIN datang ke kantor pajak dengan bikin EPIN menggunakan fasilitas email dan WhatsApp ini itu sama. Yang bedanya satu, kalau dulu kita harus datang, kalau sekarang kita harus foto selfie ya, itu memegang KTP dan memegang NPWP, Bapak Ibu, ya. Begitu juga yang wajib pajak badan. Kalau wajib pajak badan itu direkturnya pegang KTP dan pegang NPWP, nanti dipoto, ya. Nah, dikirim foto NPWP dan KTP-nya itu. Dikirim lewat email, ya. Terus kita bisa follow up lewat WhatsApp. Cuman ya tadi ya Bu, siapa tadi tuh Bu Mares. Oh Mares ya, ya Bu Mares tadi. Yang jawab cuma mesin kan begitu ya. Nah, oleh sebab itu kadang-kadang kalau yang dijawabnya cuma mesin kan kita nunggu gitu. Kalau kita punya WhatsApp AR kita bisa WhatsApp AR kita. Ya, jadi caranya begitu, Pak. Segala perlengkapan atau dokumen persyaratan EPIN ya termasuk formulirnya dikirim lewat email, ya dikirim lewat email ditambah dengan foto selfie kita memegang ya KTP dan NPWP. Itu sih caranya. Nah, alamat email dan WhatsApp-nya itu ada di pajak.go.id. Ya, teman-teman bisa lihat di situ. Satu Indonesia itu lengkap. Oke. Cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi mengenai EPIN? Berarti tinggal kontak sama ininya ya, CS. Kesimpulannya bisa dikontak juga dengan CS-nya. Kalau bisa kenal AR KPP masing-masing yang kita. Iya, KR masing-masing. Ya. Penting Dan sekali. lupa juga sama. Yang lupa juga bisa menghubungi email atau WhatsApp
tersebut. Kalau Evin hilang sama juga ya Pak? Sama-sama, persis Pak. Bahkan kalau dulu sih waktu tatap muka, Evin hilang itu kita tinggal datang, kita kasih fotokopi NPWP, KTP ini kita ya, itu langsung dikasih di tempat Pak. Tidak sampai 5 menit juga sudah jadi. Kalau buat Evinnya agak lama sedikit lah, 10 menit, 15 menit ya. Antri yang kadang-kadang agak lama. Tapi kalau nggak ada antrian tuh 10 menit, 15 menit sudah jadi. Tapi kalau yang hilang berarti pernah buat ya, dia tinggal ketik ulang langsung Evinnya nol Pak, seperti itu. Atau yang gini, kalau yang hilang Evinnya dikasih kertas ya, kita agak sulit ya. Kalau nomor alamat emailnya kadang-kadang dia suka kirim lewat email kita bisa buka passwordnya tuh Pak. Kalau passwordnya lupa, kita bisa lihat di inbox kita beberapa tahun yang lalu gitu loh. Si kantor pajak kan pernah melakukan konfirmasi pasti Pak. Nggak ada Pak, Evin dulu udah saya cari Pak. Jadi Evin kan dulunya pakai kertas kan Pak? Dapat kertas kecil lah ya, nah ada nomornya. Ya. Nah itu kadang-kadang sudah itu tidak hilang. ada. Hilang. Ya, itu saya. Minta lagi aja Pak. Nggak ada cara lain, minta lagi. Nggak ada cara lain ya. Kalau email balasnya lama nggak Pak dia? Saya sih kemarin tuh ya yang ngurusin klien ya, itu 5 hari sih Pak dibalas Pak. Artinya ini cuma ya. 5 hari ini bisa saja kalau antrian sedang banyak, ya bisa lebih lama dari 5 hari. Kalau misalnya antrian lagi sedikit, mungkin lebih sedikit lagi, lebih cepat. Tergantung antrian barangkali Pak. Seperti itu. Tapi pengalaman kemarin saya 5 hari. Thank you Pak. Boleh nanya lagi nggak? Silakan moderator. Oke, kita kasih kesempatan dulu teman-teman yang. Tadi pertanyaan tentang Evin hilang ya, itu juga sering kejadian karena kertas kan dulu. Saya kasih waktu 5 detik. Ada pertanyaan lain dari teman-teman? Mungkin MVP Adit atau Ibu Vita atau Ibu Indah? Oke, nggak ada. Saya nanya deh. Oh boleh. Pak, boleh. Mungkin pertanyaannya memang pertanyaan biasa sih. Kalau seandainya pajak pribadi nanti telat, itu konsekuensinya apa kalau lewat dari 30 April? Baik. Kalau wajib pajak orang pribadi sih nggak terlalu signifikan, Pak. 100.000, Pak. Oh. Baik. Cuman nanti ada kurang bayar nggak? Ada kurang bayar nggak? Ada kurang bayar nggak, Pak? Ada kurang. Biasanya saya malah lebih bayar. Nah, itu sebetulnya itu dari tahun ke tahun saya lebih bayar. Itu sebenarnya yang sangat merepotkan gitu, Pak. Karena biasanya kalau lebih bayar itu diperiksanya gila-gilaan, Pak. Akhirnya tax planning Bapak kan dibikin kurang bayar ya, Pak? Yes, betul. Atau disama-samain gitu kan, gitu ya. Nah, enggak, jadi kurang bayar aja sih biasanya. Ya, beberapa teman juga seperti itu, Pak. Biasanya itu asuransi ya atau broker properti. Ya, asuransi dengan broker properti itu yang sering akhirnya dia lebih bayar. Nah, dimasukkan penghasilan lain-lain ya sehingga nanti menjadi kurang bayar sedikit atau malah pas begitu, Pak. Nah, kalau ada kurang bayarnya, dendanya itu 2% per bulan ya. Dihitung dari kurang bayarnya Bapak, bukan dari pajak Bapak, tetapi dari kurang bayarnya Bapak. Contoh, setelah dihitung kurang bayar Bapaknya 100.000 ya. Nah, maka 2%-nya itu dari si 100.000. Bukan dari pajak berhutang Bapak ya. Gitu. Nah, jadi menurut saya sih kalau dendanya yang 100.000 kan nggak terlalu masalah ya. Cuman masalahnya kita dianggap menjadi pajak kurang patuh, pajak tidak patuh. Seperti itu. Iya. Saya selalu gimana Pak? Kalau saya selalu tepat waktu sih. Cuman saya mau tanya aja gitu konsekuensinya apa gitu. Karena kan mungkin ada sedikit kendala di masa pandemi ini gitu ya. Ini saya lagi sebenarnya lagi siap-siap juga lagi urus-urus untuk Evin untuk masuk lagi gitu untuk lapor gitu. Tapi karena memang caranya lupa-lupa ingat sih. Tapi nanti saya cobain lagi deh.
yang tahun ini belum lapor, Pak? Masih ada waktu sih. Nah, masih ada waktu ya. Bapak kemarin pakai apa, Pak? Pakai 1770S atau 1770 yang biasa, Pak? Yang S ya kalau nggak salah, Pak. Yang S berarti Bapak punya 1721A1 ya dari perusahaan ya? Ada dari perusahaan. Iya bisa. Itu pakai S mudah kok Pak pakai. Iya, biasa sih juga lapor sendiri. Nggak usah pakai SPT atau IPOM, Pak. Kalau yang S langsung diisi di sana langsung filing, Pak. Ya, betul, makanya saya biasanya isi sendiri aja gitu. Ya. Cuman yang itu tadi, saya pernah tulis itu lebih bayar, saya karena waktu itu saya juga nggak tahu pertama-tama, tapi sekarang karena udah tahu sering lebih bayar, makanya saya buat ini deh kurang bayar, karena memang seperti itu ya Pak, merepotkan sekali ya diperiksa ya. Betul Pak. Jadi Bapak gini Pak, begitu Bapak lebih bayar, contoh ya, karena ketidaksengajaan lebih bayar 2 juta misalnya gitu kan, ya. Mending lebih baik Bapak bikin kurang bayar 1 juta gitu kan. Kenapa? Karena akhirnya di 2 juta itu mungkin saja balik Pak, karena Bapak jujur gitu kan, ya. Iya. Balik sih 2 jutanya, cuman Bapak bolak-balik ke kantor pajaknya lebih dari 2 juta kan, waktu Bapak tersita gitu kan. Iya, pasti tuh. Gitu. Banyak sih beberapa orang akhirnya dibikin penghasilan lain-lain ditambahin saja begitu. Iya. Pernah juga 15 juta Pak lebih bayar ya Pak. Tapi saya tetap aja saya bikin nggak lebih bayar. Oh iya bagus. Hitung-hitung sumbang negara lah Pak. Tapi kacau banget itu Pak. Aduh, memang begitu ya prosedurnya Pak. Ibadah Pak. Iya. Amin Pak. Apalagi lagi masa ini ya Pak, lagi bulan puasa kita perlu. Ya, oke. Iya, makasih Pak, makasih. Oke, makasih sama-sama Pak. Ada yang lain? Ada. Oke. Nih, ada dari Bu Mares ya. Udah ada pertanyaan baru nih. Gini, katanya kalau otak-atik e-faktur kena kriminal, itu otak-atiknya sampai batasnya sampai mana? Enggak Bu, yang kriminal itu bukan otak-atik e-faktur Bu. Yang kriminal itu faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Ya, dulu disebutnya faktur pajak fiktif. Contoh, ya, Ibu tidak membeli barang ke supplier A, tetapi Ibu memperoleh faktur pajak dari supplier A. Nah, itu namanya faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Itu faktur pajak fiktif. Itu baru pidana, Bu. Tapi kalau ngutak-ngatik e-faktur dengan cara tadi Ibu database-nya karena tadi ketidaksengajaan itu salah masuk masa segala macam gitu. Nggak masuk pidana Bu, nggak usah khawatir Bu. Kalau ada apa-apa Ibu sampai di penjara nanti saya besuk lah. Yang penting niatnya ya utak-atik itu bukan untuk mengurangi pajak yang harus kita bayar kan gitu kan. Nah, yang disebut tax planning adalah atau tax management adalah kita ya bagaimana memilih alternatif pembayaran pajak dengan tarif semurah mungkin tanpa melanggar peraturan kan begitu. Nah, e-faktur Ibu utak-atik tadi karena ada database-nya error, ada segala macam. Itu bukan pidana, nggak usah khawatir ya. Takut masuk bui Pak. Nah, yang ada pidana itu kalau faktur pajak fiktif ya Bu, faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya. Itu Bu jawaban saya. Oke, ada yang lain? Terima kasih Pak. Ya, makasih. Nggak usah khawatir Bu. Ini ada di chatting ya, Pak Richard. Mas Roni kayaknya pengen nanya tadi tambahan kalau ada waktu ya. Iya, Richardnya kemana ya? Oke, sorry, lagi masih di kantor ini. Oke. Gimana? Boleh, silakan pertanyaannya, MVP Roni. Monggo. Ya, Pak, agak ribet ya Pak, ngejelimet, jadi didengerin dulu aja Pak. Ya. Jadi saya itu kan selain punya bisnis juga saya ada sebagai seorang profesional trainer. Jadi itu kan kita mendapatkan namanya fee. Nah, ketika fee itu kita dipotong dengan pajak ada 2 macam Pak. Jadi kalau saya melalui pribadi itu saya kena potongan 2,5%, kalau nggak salahnya. 2,5%. Kalau saya melalui, saya lupa, saya kalau melalui dari perusahaan saya juga kena potongan 2,5 atau 2%, saya lupa. Kena potongan untuk secara pribadi. Nah, sedangkan kan ketika kita laporan ke pajak kan kita pakai tarif dong Pak.
pakai tarifnya itu kita minimal tarif yang di awal aja kena 5%, artinya, betul kan? Artinya setiap kali saya melaporkan itu pasti saya akan ada kurang bayar artinya, dan lumayan Pak kalau misalnya itu kurang bayarnya jadinya. Dan selama ini jadi penghasilan yang kita masuk itu misalnya gini Pak, saya punya tim. Misalkan tim saya ada beberapa orang, misalnya ada ABC, dan penghasilan yang kita masuk ke saya itu saya bagi-bagi lagi Pak. Nah, pajaknya itu tidak sesuai dengan apa yang kita bagi. Misalkan anggaplah yang hitungan gampang 10 juta. Tidak dibagi, misalkan saya bersama dengan tim berempat, tidak dibagi 2,5 itu tidak. Tetapi ketika saya pelaporan pajaknya, saya laporinnya itu adalah saya bagi sama rata supaya meringankan beban pajak. Nah, itu yang saya pengen nanya tuh, Pak. Itu ada resiko atau enggak, Pak? Dan akhirnya ujung-ujungnya itu ada terjadi ketidakseimbangan antara pendapatan dengan pembayaran pajak. Nah, itu yang makanya saya bilang agak kacau jadinya pelaporan. Dan saya waktu itu pengen ngakalinnya dengan hibah dari orang tua kepada anak. Nah, itu apakah masih memungkinkan di masa ini bukan namanya tax amnesty gitu, Pak? Ya, mungkin itu dulu, Pak. Saya jawab dari yang belakang, Pak, ya, tentang hibah. Memungkinkan nggak hibah dari orang tua? Mungkin kalau orang tuanya di SPT-nya cukup hartanya. Kalau orang tuanya belum lapor SPT, hartanya tidak cukup, nanti orang tua yang dikejar-kejar, kan kasihan, ya. Jadi kan orang tua, bukannya ini Pak, orang tua dengan NPWP usia di atas 60 tahun itu udah nggak dikejar pajak lagi, Pak. Gitu. Nggak ada aturan yang mengatakan demikian, Pak Roni. Jadi 80 gitu, ya. Kecuali yang sudah meninggal pun yang dikejar ahli warisnya, Pak. Ya, jadi nggak ada aturan demikian, ya. Yang penting kita tetap mempertahankan kewajaran. Ya, saya jawab itu dulu ya, Pak, ya. Baik, yang kedua, mengenai Pak Roni sebagai bisnis dan profesional, saya tanya dulu, di bisnisnya Bapak lapor ya pakai PPh final yang 0,5% bukan? Bukan. Saya jadi kalau pribadi 1770 aja semua. 1770, maksud saya yang bisnis tadi ya, kalau boleh tahu dikatakan bisnisnya apa, Pak? Konsultan, Pak. Konsultan. Oke. Nah, yang tadi Bapak sebagai profesional, sebenarnya bisnis Bapak itu kan? Iya. Iya. Baik. Bapak nanti, ya sekali kalau ini nggak tuntas di sini, ya nanti boleh konsultasi sama saya. Ya, saya jelaskan ke teman-teman secara umumnya ya. Jadi gini, sebagai wajib pajak orang pribadi, kita bisa menggunakan ya yang PP 23 yang 0,5% final itu, Pak, ya. Tapi kalau Bapak sebagai konsultan ya seperti saya, kita bisanya pakai ini, Pak, yang norma, Pak. Ya, norma. Saya pakai norma, Pak. Tadi dikenakan 2,5% karena fee Bapak ya di bawah 50 juta. Jadi dia langsung kalikan tarif 2,5%. Sebenarnya bukan 2,5%, Pak. Tapi 5%. 5% dikali 50%. Jadi contoh, Bapak dibayar sama orang 10 juta, gampang ngomong ya, Pak. 10 juta Bapak kalikan 50% dulu, baru 5 juta. 5 juta baru kali 5%. Ya. Seperti itu, 250.000 misalnya gitu kan. Nah, sebenarnya 2,5% itu sumbernya dari itu, Pak. Jadi 50% dikali 5%. Maka itu ketika Bapak bikin di SPT tahunan Bapak harusnya menggunakan norma penghitungan yang kalau konsultan tuh rata-rata 50%, Pak. Seperti itu. Jadi Bapak tidak memasukkan semua penghasilan Bapak, penghasilan bruto Bapak, gitu kan? Ya, ke sini ya nggak mungkin. Nah, yang kedua, kalau Bapak melalui perusahaan, ya, ini saya tanya, Bapak dipotongnya PPh 23 atau PPh pasal 21? 23, Pak. Kalau 23 nggak ada yang 2%, Pak. Kalau 23 itu kalau nggak 2%, itu 3%. Sebentar, Pak. Sebentar, saya cek dulu, Pak. Tadi, ya, sambil dilanjut aja, Pak. Saya cek itu yang saya kena pajak yang mana, Pak. Itu dia 2% atau 3%. Kalau 3% kalau Bapak tidak menyerahkan NPWP. Kalau Bapak menyerahkan NPWP, dia Bapaknya itu 2%. Nah, kalau 23. Nah, tetapi prinsipnya, begitu di SPT seharusnya, ya, Bapak menggunakan norma penghitungan. Jadi, penghasilan bruto Bapak dikurangi dulu, ya persentase norma penghitungan. Ada yang 45%, ada yang 5%. Itu ada daftarnya, Pak. Norma penghitungan ya, Pak. Nanti ada di peraturan, saya cuma lupa tuh nomornya, ya, seperti itu.
Nah, kalau Bapak punya tim kan Bapak kan bayar ke timnya ya, kan begitu ya Pak? Halo? Pak Roni? Pak Roni? Pak Roni jelas suara saya? Pak Roni jelas suara saya, Pak Roni? Ya, baik, sambil nunggu Pak Roni, saya jelasin ke teman-teman ya. Jadi gini, sebenarnya penghasilan Pak Roni itu tidak seluruhnya langsung dikalikan 5% kali 15%, tidak teman-teman. Dikalikan tarif normanya dulu, di mana tarif normanya itu ada di daftar yang bisa sampai 600 halaman tuh, saya juga nggak hafal ya. Tapi kalau konsultan rata-rata sih antara 40% sampai dengan 50% tarif normanya. Ya, sehingga harusnya pajak kami bisa dibayar lebih murah tapi tidak melanggar peraturan. Itu teman-teman. Moderator bagaimana? Moderatornya malah ini nih. Halo, Pak Richard. Saya kehilangan suami saya. Iya, untuk lama. Sayang. Oke. Halo, Pak Richard. Ya, gimana? Maaf, baru online lagi. Iya. Ya, bagaimana? Bisa dilanjut atau bagaimana? Oke, mungkin ada yang bertanya lagi, mungkin terakhir satu ya, atau mau ada lagi? Udah nggak ada? Oke, mungkin itu aja dulu. Pasti sebenarnya kita mulai agak sedikit telat, tapi nyata selesai lebih awal ya. Tadi kan kita mulai jam 4.15 ya, 4.15, dan kayaknya teman-teman kayaknya udah cukup puas. Mungkin satu pertanyaan lagi terakhir, nggak ada? 1, 2, 3, 4, 5, oke, dan oke, terima kasih. Mungkin saya closing ya Pak. Saya closing sedikit Pak ya. Pak Richard, saya closing sedikit ya. Ya boleh, silakan Pak Irwan. Baik, teman-teman, yang pertama begini, kita bayar pajak itu ya harusnya kita menganggap itu adalah beramal kepada negara ya, sehingga ketika kita ikhlas membayar pajak itu akan menjadi ibadah buat kita ya. Toh kita bayar pajak itu besar atau kecil, kalau kita nggak ikhlas menjadi beban buat kita ya. Jadi berapa harus. Nah, yang kedua, kalau kita melakukan tax planning itu kita mencari sesuatu yang bisa sekecil mungkin tapi tidak melanggar peraturan ya, seperti itu. Contoh yang tadi cerita Pak Roni, saya punya keyakinan saya bisa bikin pajaknya lebih kecil tetapi tidak melanggar aturan ya, dengan cara tadi pakai norma penghitungan ya. Nah, yang ketiga, kita tidak usah terlalu khawatir seperti Bu Maris tadi, apakah ini pidana atau tidak. Yang penting niatnya, Bu ya. Kalau kita niatnya memang tidak untuk melakukan kecurangan ya, sanksi itu ada sanksi administratif, ada sanksi pidana. Ya, kalau sanksi administratif sejelek-jeleknya kita cuma dikenakan namanya denda atau sanksi bunga atau kenaikan. Ya, tidak semata-mata kita langsung dikenakan sanksi kurungan gitu. Kalau enggak nanti penjara penuh dengan orang yang tidak membayar pajak dengan jujur. Nah, selanjutnya kalau ada yang memang masih perlu didiskusikan, tadi moderator sudah kasih nomor WhatsApp saya ya, silakan hubungi. Terima kasih ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat semua. Oke, terima kasih Pak Irwan atas waktu dan ilmu sharingnya pada sore ini. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang bisa hadir dan tetap mengikuti live streaming Zoom bersama Pak Irwan di Teks 101. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Irwan, terima kasih teman-teman. Terima kasih Pak Irwan. Saya selalu. Oke, ini teman-teman yang mungkin mau kontak Pak Irwan, sekali lagi saya kasih nomor kontaknya ya. Pak Irwan bisa dihubungi, dan Pak Irwan juga melayani professional services ya, untuk pribadi maupun yang sudah punya usaha badan. Oke, mungkin yang organisasi mau tanya-tanya ya, monggo. Tuh, di chat grup ya, sama ini nih. Ada Pak Irwan punya flyernya Pak Irwan sendiri, makanya saya tarik ke Pak Irwan. Oke, sudah masuk lagi. Ya, jadi kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut, yang lebih dalam, silakan kontak beliau. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih. Selamat sore semua.